Nafisa Putri Wulandari dengan NIM 180600084. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori kewirausahaan. Sebelum masuk ke teori kewirausahaan, saya akan menjelaskan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif dan inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tambah. Nah, selanjutnya, teori kewirausahaan ini seiringnya berjalan waktu telah berkembang sehingga lahirlah berbagai macam teori kewirausahaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada neoklasik. Di sini, pada teori ini memandang perusahaan sebagai teknologis, di mana manajemen hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dan variabel keputusannya. Yang kedua, ada Kizerian entrepreneur, yaitu pada teori ini Kizer menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya, dan untuk mandiri dalam berusaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan pengusaha itu sendiri. Yang ketiga, ada teori perilaku, yaitu teori ini menyorot bagaimana seorang wirausaha untuk memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan usahanya, mengatur keuangan, membangun jaringan, dan memasarkan produk, sehingga dibutuhkan pribadi yang supel dan pandai bergaul untuk memajukan suatu usahanya. Baiklah, masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur kewirausahaan. Unsur-unsur kewirausahaan ada berbagai macam, yaitu pertama, pengetahuan. Pengetahuan sangat penting untuk wirausaha maupun calon-calon wirausaha. Dengan adanya pengetahuan, kita dapat memprediksi apa yang lagi dibutuhkan oleh pasar pada saat ini. Kedua, ada keterampilan. Keterampilan dapat membangun bisnis kita lebih baik dan akan dinikmati oleh banyak konsumen atau penikmat jasa. Dengan adanya keterampilan, kita dapat memberikan suatu ide yang kreatif dan inovatif sehingga peminat dalam bisnis kita semakin banyak. Yang ketiga, ada sikap mental. Sikap mental di sini yaitu bersifat tanggung jawab, kejujuran, ketegasan, keberanian, dan inisiatif. Dengan sikap itu, kita dapat menjalankan bisnis menjadi sukses. Yang terakhir, yang keempat, ada kewaspadaan. Pada unsur kewaspadaan ini yaitu memiliki sikap refleks, dan melatihnya kita harus membiasakan untuk tanggap terhadap lingkungan. Kemudian kita harus melakukan evaluasi diri dan evaluasi kerja. Masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, ciri wirausaha. Ciri wirausaha sangat banyak sekali, yaitu ada beberapa. Yang pertama, memiliki keberanian. Kedua, memiliki daya kreasi. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Keempat, memiliki analisis yang tepat. Yang kelima, memiliki semangat dan kemauan yang keras. Yang keenam, memiliki jiwa pemimpin. Yang ketujuh, tidak konsumtif. Terakhir, berorientasi pada masa depan. Baiklah, masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu peran wirausaha. Ada berbagai macam peran wirausaha, yaitu pertama, menciptakan kesempatan kerja. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Keempat, menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi. Terakhir, menumbuhkan daya kreasi bangsa. Baiklah, masuk ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu etika wirausaha. Ada berbagai macam etika yang harus kita ketahui. Pertama, adanya kejujuran. Kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, menepati janji. Keempat, disiplin. Kelima, taat hukum. Keenam, suka membantu. Ketujuh, komitmen dan menghormati. Yang terakhir, mengejar prestasi. Baiklah, masuk ke pokok pembahasan yang keenam, yaitu sikap dan perilaku wirausaha.
Ada berbagai macam sikap dan perilaku wirausahaan yang harus diperhatikan, yaitu pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap. Kedua, rajin, tepat waktu dan tidak pemalas. Yang ketiga, selalu murah senyum. Keempat, lemah lembut dan ramah-ramah. Kelima, sopan santun dan hormat. Terakhir, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Baiklah, masuk ke pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu jenis usaha. Ada berbagai macam jenis usaha. Yang pertama, pada bidang perdagangan, yang bisa kita contoh seperti PT-PT yang ada di Indonesia, seperti PT Coca-Cola. Yang kedua, ada bidang industri. Pada bidang industri ini dibagi juga menjadi beberapa kelompok, yaitu pertama, industri genetik, sebagai contohnya pertanian, perkebunan. Yang kedua, ada industri ekstraktif, sebagai contohnya penggalian batu atau penambangan gas, emas, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada industri konstruksi, seperti contohnya jalan, terus perumahan. Yang keempat, ada industri pabrik atau manufaktur, yaitu contohnya seperti makanan, minuman, tekstil, dan lain-lain. Yang terakhir, jenis usahanya yaitu pada bidang jasa. Seperti contoh pada bidang ini yaitu pelayanan umum atau pariwisata. Baiklah, masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu profil wirausaha yang sukses. Di sini saya mengambil contohnya yaitu Bazrizal Koto. Bazrizal Koto berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Pariaman. Hidup Bazrizal Koto sangatlah pahit. Untuk makan sehari-harinya 1 kali dalam sehari, dan ibunya harus meminjam beras kepada tetangga, dan ayahnya hanya seorang buruh tani mengolah gabah. Dari kisah Bazrizal Koto ini, akhirnya dia menyimpulkan bahwa kemiskinan harus diperangi, bukan untuk dinikmati. Jadi dari izin ibunya, Bazrizal Koto akhirnya memilih pergi merantau ke Riau dibandingkan untuk bersekolah, sehingga Bazrizal Koto menjadi pengusaha yang sukses dari Sumatera Barat. Bazrizal Koto atau yang kita sebut biasanya yaitu Basko, ini sukses di berbagai bisnis, yaitu bisnisnya pada bidang media, percetakan, pertambangan, peternakan, perhotelan properti, dan lain-lainnya. Masih banyak yang bisnisnya yang sukses yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang melenceng atau yang menyinggung, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.